Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan bercerita tentang kisah horor, pengalaman kisah nyata yang dialami sepasang suami istri. Jadi sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian mematikan lampu, pastikan di situ gelap, dan pastikan guling kalian cuma satu. Jangan pas kalian hidup matikan lampu, gulingnya berubah menjadi dua. Oke, lanjut aja. Pengalaman yang tidak akan saya lupakan bersama si husband atau suaminya. Kejadian 9 tahun yang lalu. Saya dan suami pengantin baru, ceritanya baru belajar hidup dan itu masih masa-masa sulit di dalam mencari pekerjaan. Suami kerja serabutan. Waktu itu suami kerja ngancurkan batu gunung, Batu Padas. Lokasinya di sekitaran kilo 40 Gunung Mendeng arah ke Kota Bangun. Sebelum saya ikut ke sana, suami sebelumnya sudah bekerja di sana sebelum nikah sama saya dan dia sudah terbiasa dengan suasana yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya. Setelah nikah 3 bulan, saya memutuskan untuk menemani dia kerja, mengurus makan, pakaian kotornya, dan lain-lain. Ya layaknya kayak suami istri lah. Lanjut, sebelum saya ke sana, suami ada teman di camp atau pondok yang ditempati. Karena temannya disuruh sama si bos pindah lokasi kerjanya, jadi suami sendiri di situ. Karena saya kasihan, jadi ikutlah saya nyusul. Lanjut, setibanya saya di sana, kalau dari jalan raya masuk ke blok itu sudah sekitaran 1 kiloan. Karena baru pertama ke sana, suami pun nunggu di pinggir jalan, jemput saya untuk masuk lagi ke dalam blok, dimana baru ada camp atau pondok nunggal yang lumayan besar lah untuk kami berdua. Pertama masuk aja rasanya sudah lain, cuma tidak terlalu kupikirkan karena ndak mau mikir yang macam-macam. 1 sampai 2 malam masih aman perasaanku, dan yang malam ketiga aku sudah merasakan ada yang aneh. Ketika sudah terlelap tidur, sekitar jam 11-an saya bangun karena mau pipis. Suami pun sudah tidur, saya lanjutkan tidur saya dan ketika sudah mau terlelap, setengah sadar ada yang ketok-ketok di bawah kolong. Saya pun terkejut dan bangun, suami bilangnya gak apa-apa, paling binatang. Karena suami kayaknya nggak ngeh dan perasaan ketokan takut saya tadi malah tidur balik. Jadi saya mencoba untuk pejamkan mata lagi. Nah, di saat mau terlelap lagi, ada lagi yang saya dengar di samping pondok, suaranya jelas sekali. Banyak orang ramai macam di pasar, cuma ngomong-ngomongnya nggak jelas. Saya makin merinding dan takut. Itu udah jam 3 subuh. Terpaksa saya bangunkan suami lagi, bilangnya apa coba? Sudah nggak apa-apa tidur, biasa aja itu. Jadi saya makin takut dan kesal sama suami. Terus karena tidak bisa tidur berharap jam cepat-cepat berlalu biar matahari timbul. Terus setelah 1 minggu di situ, meski tiap malam merasa deg-degser, saya kuatkan iman saya buat berpikir positif dan membiasakan beradaptasi di sana. Dan tiba waktunya malam Selasa sekitar jam 1-an, pondok kami ada yang goyangkan, asli terasa goyang. Di atas atap ada yang jalan. Di situ aku sudah nggak tahu mau ngapain, cuma istighfar dan baca doa. Karena suami masih bangun, dia coba keluar dan dia jalan di atas atap. Saya cuma diam di dalam kelambu. Nggak lama suami pun ngomong sendiri di luar kayak minta izin yang jelas. Saya dengar suami ngomong, apa yang kita cari dengan kita daki? Kami di sini cuma cari makan. Tolong jangan ganggu kami. Bini saya ketakutan, minta maaf Pak Leh kami datuk. Mun ada salah kami di sini, empat cari makan mahal. Habis ngomong sendiri di luar, nggak lama ada suara kayak orang lempar batu besar. Ada 5 menitan suami di luar, habis itu masuk lagi karena suami tahu saya takut. Jadi kami nggak tidur sampai pagi. Habis kejadian malam itu masuk 3 minggu tinggal di sana, nggak ada lagi yang ketok-ketok goyang-goyang nggak jelas di atas atap. Hati udah mulai tenang. Lanjut cerita yang terakhir. Perasaan sudah tenang ya, 3 minggu berlalu bisa tidur nyenyak. Ini yang paling bikin saya merinding pas malam Jumat. Kayak biasa, capek seharian kerja, udah pengen rebahan terus tidur. Pokoknya jam 9 kami pasti sudah tidur. Masih jam 11 lewat, ya Allah, ada lagi yang nangis terus ngikik. Ketawa di luar, ku bilangi suamiku, itu nah ada yang nangis. Terus kata suaminya, biarkan aja nggak usah ditegur, kalau ditegur makin bujungan. Karena aku takut mau nangis juga, hati sudah bercampur aduk, gak karuan. Mungkin suami kasihan juga. Dia coba nenangin pikiran saya, disuruhnya istighfar dan baca doa sambil memeluk saya. Dan aku baru tahu sumpah ikut dia kerja di hutan suami ternyata
bisa lihat macam-macam bentuk makhluk halus. Itu pun diceritanya pas sudah pagi setelah malam si Miss Kunti nangis-nangis. Suami nggak pernah cerita masalah dia sudah terbiasa hidup dengan keadaan gangguan penampakan maupun suara-suara karena terbiasa, dan alasannya dia nggak cerita. Suami nggak mau saya takut. Pantas aja sebelumnya saya dilarang ikut kerja. Ternyata di situ angker. Sosok yang berjalan di atas atap itu orang tua berjubah putih dan bertongkat. Maka dibilanglah datuk sama si suaminya tadi. Terus orang ramai kayak suara di pasar itu dibilangnya di samping pondok itu memang jalannya orang gaib, ketemu sesama bangsanya. Kayak kita pada manusia umumnya, mereka juga ada pasar gaib. Setelah nggak kuat dengan keadaan di sana, suami pun suruh saya pulang. Sedikit cerita, pas mau pulang ke rumah ke Tenggarong, saya sama suami singgah di warung yang di situ orang itu kenal baik dengan suami saya. Orangnya nanya, "Ndak kemana bawa tas, baru datang apa ndak mulang?" Sahut suami, "Ndak mulang, Bo, antar bini, siahan diganggu terus," sambil ketawa. Ternyata pemilik warung sudah paham dan tahu cerita pondok dan lokasi itu. Ujarnya, "Kita mah tahu, tinggal dan berdiam di situ. Banyak sudah yang nepati pondok itu. Dia ada yang tahan karena diganggu terus sampai ada yang sakit demam terus meninggal." Pesan suami saya intinya selama kita sopan tinggal di tempat orang, sebelum diganggu mintalah izin terlebih dahulu atau selalu berdoa. Selama kita tidak mengusik dan mengganggu mereka yang tidak terlihat, mereka juga tidak akan mengganggu kita yang mempunyai iman dan percaya kepada Yang Maha Kuasa. Oke guys, jadi sampai sini aja cerita horornya. Di next video kalian bisa komen atau request buat mau konten seperti apa lagi. Thank you. Nyam nyam nyam.